Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Priyacanisa dengan NIM 2323270013. Saya dari Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 3A. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Lembaga-lembaga sosial dengan matkul pengantar ilmu sosiologi. Apa sih lembaga sosial? Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang diperoleh oleh masyarakat yang dipandang sangat penting. Adapun juga lembaga sosial adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mewujudkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Nilai-nilai yang mengacu pada cita-cita dan tujuan bersama itu adalah nilai lembaga sosial, dan adanya juga prosedur umum adalah pola perilaku yang dibakukan dan diikuti, serta sistem hubungan adalah jaringan peran dan status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku tersebut. Seperti contohnya yaitu keluarga. Keluarga mencakup seperangkat nilai umum tentang kasih sayang, anak-anak, kehidupan di keluarga. Adapun tujuan lembaga sosial. Tujuan lembaga sosial yaitu adanya agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat itu bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Dan fungsi dari lembaga sosial itu memberikan pedoman tingkah laku dan sikap bagi anggota masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, untuk menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan. Dan ada juga memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial. Sanksi-sanksi atas pelanggaran norma-norma sosial merupakan sarana agar anggota masyarakat tetap mematuhi norma-norma sosial. Adapun ciri-ciri ilmu sosial menurut Gilin dan Gilin adalah Suatu lembaga sosial ada organisasi pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Kedua, memiliki suatu tingkat kekekalan tertentu. Ketiga, mempunyai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Dan keempat, mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, mesin, dan sebagainya. Dan kelima yaitu punya lambang-lambang. Lambang-lambang itu maksudnya contohnya lambang pola angkatan laut, angkatan darat, atau angkatan udara. Dan menurut Gilin and Gilin yaitu perkembangannya yaitu cursive indentation dan instated indentation. Adapun instated indentation yaitu lembaga yang secara sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu seperti lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik dan sebagainya. Adapun lembaga keluarga yaitu keluarga adalah suatu kelompok kekerabatan anak yang disebut dengan keluarga. Dan ada pula keluarga yang terdiri dari suami istri, anak, dan ditambah kakek, nenek, paman, bibi yang disebut dengan keluarga batin. Fungsi keluarga yaitu ada fungsi pengaturan keturunan, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi atau unit produksi, fungsi perlindungan atau proteksi, fungsi penentuan status, fungsi afeksi. Dan ada pun lembaga agama. Agama adalah seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Setiap agama selalu punya unsur-unsur yaitu kepercayaan, simbol, terus praktik agama, penganut agama, dan pengalaman agama. Lembaga politik yaitu peranata politik adalah seperangkat norma dan status yang mengasuskan diri pada kekuasaan. Ciri-ciri lembaga politik yaitu adanya suatu masyarakat yang bersatu atas dasar nilai-nilai yang disepakati bersama. Adanya pemerintah yang aktif, pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan bersama, kewenangan pemerintah sebatas wilayah misalnya. Sedangkan lembaga ekonomi, yaitu lembaga ekonomi adalah sarana yang distandarisasi untuk memelihara ketertiban dalam proses produksi. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa tersebut dibutuhkan kaidah-kaidah tertentu. Produksi, distribusi, dan konsumsi diatur di dalam lembaga. Baiklah, itulah saja materi dari saya. Lebih kurang
saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.